Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Kebangkitan Sang Demon Part 11. Mengisahkan tentang Dongfang Dubai, pejuang legendaris yang dikenal sebagai prajurit surgawi yang mampu menghadapi 10.000 musuh sekaligus. Dia adalah pemimpin dari kultus demonik dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, saat momen penting penyatuan Jianghu, sebuah kecelakaan mengubah segalanya. Jiwanya terjebak dalam tubuh seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bagaimanakah nasibnya? Apa yang akan terjadi ketika kekuatan luar biasa bersatu dengan jiwa muda yang penuh potensi? Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 11. Di part sebelumnya, kereta kuda yang ditumpangi Linghu dan Trevor menuju ke ibu kota diserang oleh para bandit. Trevor dengan sigap segera keluar menghadapi mereka dan meminta Linghu untuk membantunya, namun karena Linghu merasa ini adalah sebuah jebakan yang sengaja dibuat Trevor, Linghu akhirnya tak mau membantu Trevor dan hanya ingin tinggal di dalam kereta. Trevor yang merasa kesal atas tuduhan Linghu akhirnya menyuruh Linghu untuk tinggal diam saja di kereta dan akan menghadapi para bandit ini seorang diri. Trevor menegaskan kalau ia tak butuh bantuan Linghu sambil menebas salah satu bandit. Linghu yang melihat kemampuan berpedang Trevor memasang ekspresi konyol dan mengatakan bahwa ternyata Trevor hebat juga melapisi pedangnya dengan aura Qi. Trevor terus menyerang para bandit satu persatu dan berhasil menebas satu bandit lagi dengan teknik berpedangnya. Linghu yang melihatnya mengungkapkan kalau itu adalah teknik longbow dance sword milik klan Nangong yang energinya memancar tanpa henti. Sambil bersantai di atas kereta yang terbalik menonton pertarungan Trevor, Linghu bergumam mengatakan sayangnya teknik dan kekuatan yang digunakan oleh Trevor terlalu berlebihan dan menjadi tidak efisien. Linghu mengungkapkan menggunakan energi pedang seperti itu pasti membuat penggunanya tertekan. Dua bandit langsung melompat dan bersiap melancarkan serangan. Melihatnya dengan cepat, Trevor menarik pedangnya dan menebas mereka tanpa ampun seolah-olah ini bukanlah masalah besar untuknya. Melihat teknik pedang yang digunakan Trevor membuat Linghu terkejut. Ia bergumam mengatakan bahwa ini bukanlah teknik berpedang dari klan Nangong, malahan ini bukan lagi teknik pedang melainkan tarian pedang yang menebas semua musuh. Trevor terus menebas para bandit yang datang mengepungnya membuat Linghu semakin terkejut sekaligus mulai kagum karena Trevor menggunakan berbagai teknik berbeda yang bukan dari klan Nangong. Linghu mengatakan akhirnya ada seorang karakter menarik yang muncul. Bos para bandit kita sebut saja Razor akhirnya muncul. Melihat kroconya yang dibantai membuatnya merasa kesal mengumpat menyebut kroconya dasar bedebah tak berguna yang bahkan menghadapi satu orang ahli pedang saja mereka tak mampu. Sambil menghentakkan pedang besarnya di tanah, Razor menyuruh kroconya untuk segera mundur. Ia menegaskan mulai sekarang ia yang akan mengambil alih di sini. Melihatnya Trevor dengan cepat bersiap dalam posisi bertarung, ia menegaskan bahwa sekarang ini adalah giliran Razor yang pergi ke neraka. Dengan cepat Trevor melesat ke arah Razor melompat ke udara bersiap melancarkan serangan sambil menegaskan bahwa tempat ini adalah pemakaman Razor. Linghu yang melihatnya menyebut Trevor bajingan bodoh. Ia bergumam mengatakan bisa-bisanya Trevor mengangkat pedangnya ke atas. Linghu bertanya-tanya apakah Trevor tidak bisa membaca situasi tentang lawannya sekarang. Linghu mengungkapkan sama seperti tarian pedang Trevor, Razor juga sudah menyiapkan pedang besarnya di tanah untuk menghancurkan energi pedang Trevor dalam satu serangan. Dengan kata lain, sekali serangan Trevor pasti akan tumbang. Benar saja sesuai perkataan Linghu, Razor mengayunkan pedang besarnya ke udara yang membuat Trevor terhempas tak bisa menghindar dan hanya bisa menahan serangan tersebut menggunakan pedangnya untuk mengurangi dampak kerusakan yang serius. Namun serangan Razor sangat kuat sampai-sampai menghancurkan pedang Trevor yang ia gunakan sebagai tameng. Dengan cepat Razor melesat ke arah Trevor dan kembali bersiap melancarkan serangan kepada Trevor yang terbuka lebar, di mana hal ini membuat Trevor menjadi panik dan bertanya-tanya apakah ini adalah akhir riwayatnya. Namun seketika tendangan cepat dan kuat dilayangkan Linghu yang membuat Razor gagal melakukan aksinya dan terdorong mundur menahan tendangan keras Linghu dengan pedang besarnya. Razor merasa kesal dan cukup terkejut menanyakan identitas Linghu. Sambil memegang kepala Trevor yang tersungkur di tanah, Linghu dengan santai dan nada sedikit tengil mengatakan kalau orang yang akan segera mati sebaiknya tak usah mengetahuinya.
Mendengarnya membuat Razor semakin kesal, ia mengarahkan pedangnya kepada Linghu dan mengumpat menyebut Linghu dasar bocah bajingan dan arogan yang tak tahu diri. Razor menegaskan apakah bocah seperti Linghu berpikir ia tak akan keras kepadanya hanya karena Linghu seorang bocah. Namun Linghu malah semakin meledeknya, ia mengatakan bahwa sepertinya Razor telah tua, jadi sebaiknya Razor menyerah saja maka ia akan mengampuni Razor. Sontak Razor tertawa sejadi-jadinya memendam rasa kekesalan yang mendalam, ia berteriak mengatakan sepertinya bocah bajingan seperti Linghu sudah kehilangan akal dan ingin mati muda. Seketika dengan cepat Linghu muncul tepat di hadapan Razor bersiap melancarkan tinjunya tanpa memberi peringatan sama sekali yang membuat Razor terkejut. Refleks Razor mengayunkan pedang besarnya sambil mengumpat menyebut Linghu dasar bocah sialan. Namun hantaman keras langsung mendarat ke perut Razor lebih dulu yang membuatnya mengerang kesakitan dan terlempar dengan suara dentuman yang keras. Ia memuntahkan cukup banyak darah dan menghunuskan pedangnya ke tanah agar membuatnya tidak terseret jauh. Dengan darah yang berceceran di mulutnya ia tertawa dan sekali lagi menanyakan identitas Linghu sebenarnya. Linghu dengan percaya diri mengepalkan tinjunya bersiap menghajar Razor menegaskan bahwa ia adalah orang dewasa yang akan menunjukkan amarah kepada Razor karena telah mengganggu perjalanannya. Linghu seketika menatap tajam dan menanyakan siapa yang telah meminta penyerangan ini. Razor seketika begitu terkejut bergumam mengatakan kalau mereka tak boleh sampai ketahuan. Ia dengan lantang langsung memerintahkan kroconya untuk segera mundur sambil melemparkan bom asap ke arah Linghu dan Trevor untuk menutupi pelarian mereka. Trevor menutup hidung dan mulutnya meminta Linghu untuk tidak menghirup bom asap ini karena asapnya mengandung racun. Namun Linghu mengabaikannya dan langsung melesat cepat mengejar Razor dan kroconya yang melarikan diri. Linghu bergumam mengatakan kalau ada 4 orang yang kabur dan semuanya kekuatan mereka bisa dibilang kuat. Linghu tertawa kegirangan bersiap melancarkan serangan mengatakan tanpa adanya mata master dan murid lainnya yang melihat maka tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Linghu seketika menggunakan tekniknya sendiri dan menebas 2 bandit dengan cepat menggunakan teknik jarinya layaknya sebuah pedang menebas musuhnya. Razor yang panik mendorong kroconya sendiri untuk menahan Linghu dan memberinya waktu untuk melarikan diri. Tak punya pilihan lain kroco itu mengayunkan pedangnya menerjang ke arah Linghu bersiap melancarkan serangan, namun Linghu langsung menebasnya menggunakan kedua cakarnya layaknya iblis yang mengejar mangsanya. Dengan wujud layaknya iblis Linghu menerjang ke arah Razor yang berlari ketakutan. Linghu menegaskan beraninya mereka menyerang sang tak terkalahkan dari timur Dongfang Dubai, maka sekarang mereka harus merasakan sendiri akibatnya. Razor yang merasa nyawanya terancam dengan perasaan panik ia segera berbalik mengayunkan pedang besarnya berharap Linghu mati saja, namun seketika tangan Linghu tepat berada di wajah Razor yang membuat Razor sangat terkejut. Dengan tatapan mengerikan Linghu menegaskan orang yang meninggalkan bawahannya sendiri untuk mati tidak berhak berdiri di atas orang lain. Seketika dentuman keras terjadi, di mana Linghu menghantamkan kepala Razor di tanah yang membuat tanah tempat Razor mendarat menjadi hancur dan menciptakan sebuah lubang. Razor menatap Linghu dari bawah dengan keringat dingin dan perasaan panik meminta Linghu untuk mengampuninya sekali ini saja, sambil mengepalkan tinjunya Linghu sekali lagi menanyakan siapa dalang yang telah meminta penyerangan ini. Tak lama terdengar suara hantaman keras yang entah apa yang dilakukan Linghu kepada Razor. Selepas itu Linghu kembali dan menemui Trevor memberitahukan kalau ia tak menemukan apapun karena Razor menutup mulutnya dengan sangat rapat. Linghu seketika menjadi begitu serius dan meminta Trevor mengungkapkan jika ada sesuatu yang Trevor sembunyikan darinya. Trevor sedikit terkejut dan meninggikan suaranya mengatakan kalau ia tak menyembunyikan apapun dari Linghu. Linghu menanyakan apa yang direncanakan Master Trevor sebenarnya sampai-sampai memanggilnya ke ibu kota secara langsung. Sekali lagi Trevor meninggikan suaranya dan mengatakan kalau ia dan masternya tak menyembunyikan apapun. Trevor menegaskan kalau masternya adalah orang bijak yang agung yang mengabaikan hidupnya sendiri untuk negara ini tanpa pamrih jadi tidak mungkin dia membuat rencana jahat seperti yang dituduhkan Linghu. Seketika Linghu mengarahkan tangannya ke arah leher Trevor yang dilapisi aura ki yang kuat layaknya sebuah petir merah, di mana ini membuat Trevor terkejut. Dengan ekspresi ketakutan dan panik Trevor menanyakan apa yang sedang dilakukan Linghu saat ini. Trevor meminta Linghu agar jangan terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan. Namun dengan tatapan tajam dan mengintimidasi Linghu menegaskan bahwa sebelumnya Trevor menyembunyikan hubungannya dengan keluarga Nangong padahal sepertinya Trevor berasal dari klan Nangong. Linghu meninggikan suaranya dengan haus darah yang kuat menanyakan apa tujuan mereka sebenarnya.
Dengan penuh percaya diri Trevor menjawabnya kalau ini adalah sebuah kesalahpahaman. Trevor mengatakan kalau mereka hanya ingin mengundang Ling Hu sebagai utusan seperti yang ia katakan sebelumnya, dan masternya meminta kehadiran Ling Hu dengan terhormat. Melihat keteguhan hati Trevor, Ling Hu menarik tangannya dan sedikit tertawa mengatakan kalau Trevor sungguh sangat setia. Trevor tetap melindungi masternya bahkan ketika kematian sudah di depan mata sekalipun. Sambil berjalan pergi Ling Hu mengatakan kalau sebaiknya mereka segera melanjutkan perjalanan mereka ke ibu kota. Melihat kelakuan Ling Hu yang terus berubah membuat Trevor merasa kebingungan dan menanyakan ada apa sebenarnya dengan Ling Hu. Sambil menghampiri kuda yang ada di hadapannya, Ling Hu bergumam mengatakan bahwa kebenarannya adalah Trevor yang tidak menemukan dalangnya adalah sebuah kebohongan besar. Ling Hu mengungkapkan bahwa bandit yang ada di dekat ibu kota tidak mungkin hanya perampok biasa, mereka pasti disponsori oleh orang yang berpengaruh di pemerintahan. Ling Hu mengelus kudanya dan bertanya-tanya apakah mungkin ini adalah ulas sang raja, orang yang iri pada Perdana Menteri Qin Wei Yang. Ling Hu menegaskan tapi yang jadi masalahnya adalah mereka juga mencoba untuk membunuhnya. Ling Hu kemudian naik ke atas kudanya dengan perasaan nostalgia yang membuatnya bahagia. Ia bergumam mengatakan jika saja mereka tahu siapa dirinya yang berada di dalam tubuh ini, maka ia pasti sudah menghapus keturunan mereka. Dengan penuh kegirangan Ling Hu menunggangi kudanya dengan cepat menuju ke ibu kota. Ling Hu mengatakan ia akan mengampuni mereka untuk satu kali ini saja, tapi kalau ketahuan ada kecurangan di istana kekaisaran maka semuanya akan mati. Setelah beberapa jam menunggangi kuda dengan kecepatan penuh, mereka akhirnya sampai di istana kekaisaran Nanjing yang berada di ibu kota. Trevor membawa Ling Hu ke salah satu ruangan dan meminta Ling Hu untuk tetap tinggal diam di dalam saja. Trevor memperingati Ling Hu bahwa orang-orang di sini mempunyai ukuran tubuh yang besar, jadi ia meminta Ling Hu untuk menghentikan sikap sombongnya itu untuk sementara waktu. Ling Hu masuk ke dalam ruangan tersebut sambil mengatakan dengan acuh tak acuh kalau ia akan mendengarkan perkataan Trevor tapi bawakan ia sebotol anggur dulu. Trevor yang mendengarnya dengan perasaan kesal mengatakan kalau ia akan segera membawakan anggur pesanan Ling Hu. Tempat itu ternyata adalah sebuah perpustakaan. Sambil melihat-lihat buku yang ada di sana Ling Hu bergumam mengatakan kalau ini membuatnya teringat dengan masa lalu tapi tidak ada yang berguna di sini. Sambil membuka satu persatu buku yang ada di situ, Ling Hu bergumam mengatakan bahwa suatu perpustakaan yang bagus itu seharusnya diisi dengan buku-buku panduan bertarung dan buku panduan bela diri, tapi tempat ini hanya diisi dengan puisi, lukisan dan surat-surat yang disukai oleh para cendekiawan. Dengan tatapan serius Ling Hu mengatakan kalau saja ada satu atau dua buku panduan rahasia di tempat ini, sesuatu yang mirip seperti Sunflower Manual atau sejenisnya, Ling Hu mengungkapkan untungnya ia tidak menghancurkan Sunflower Manual ketika ia kabur dari istana Daedo, pasti akan sempurna jika ada orang yang membawanya masuk ke tempat ini. Di waktu yang bersamaan seseorang datang menegur Ling Hu yang membuatnya sedikit terkejut dan menanyakan identitas orang itu. Ternyata itu adalah sang Perdana Menteri Wei Yang. Ia dengan suara lembut meminta maaf atas keterlambatannya dan juga meminta maaf atas apa yang sudah diperbuat oleh putra bungsunya kepada Ling Hu. Ia juga memperkenalkan dirinya kepada Ling Hu sebagai Perdana Menteri Qin. Ling Hu memberikan hormatnya dan mengatakan kalau ia senang bisa bertemu langsung dengan Perdana Menteri dan ini merupakan sebuah kehormatan baginya. Wei Yang menutup matanya dan mengatakan bahwa ia yakin Ling Hu pasti sudah diberitahu tentang situasi saat ini. Wei Yang mengungkapkan akan ada sidang yang dilakukan untuk membahas peristiwa yang terjadi baru-baru ini di hadapan para menteri, dan ia ingin meminta bantuan Ling Hu untuk masalah ini. Dengan raut wajah serius Ling Hu menanyakan bantuan apa yang bisa ia berikan. Ling Hu bergumam dan bertanya-tanya apakah mungkin Wei Yang memiliki motif tersembunyi. Dengan wajah serius, Wei Yang meminta tolong agar Ling Hu mau bersaksi secara jujur tentang perbuatan putranya dan kesalahan putranya di hadapan para menteri. Ling Hu seketika memasang ekspresi kesal, ia bergumam mengatakan ini menjijikan sekali, jika Wei Yang ingin membalikan keadaan maka jelas Wei Yang telah salah orang. Ling Hu dengan nada kekesalan kemudian mengatakan jika Wei Yang mencoba membujuknya, belum juga Ling Hu menyelesaikan perkataannya Wei Yang langsung memotongnya dan meminta Ling Hu agar tidak salah paham dulu. Wei Yang mengungkapkan kalau ia hanya sedang mencari penembusan dosa karena sudah gagal mengatur keluarganya sendiri. Mendengar perkataan Wei Yang dengan tegas Ling Hu menanyakan apakah Wei Yang yakin dengan apa yang baru saja dia ucapkan.
Wei Yang menjawabnya kalau ia sangat yakin, ia mengungkapkan kalau ia bahkan berpikir untuk turun dari jabatannya yang sekarang ini. Wei Yang kemudian tersenyum dan mengatakan berbincang dengan orang jujur seperti Ling Hu memang selalu menyenangkan, semuanya sudah tergambar di wajah Ling Hu. Mendengar ketulusan perkataan Wei Yang membuat Ling Hu terdiam dan tak mengatakan apapun. Wei Yang berjalan pergi meninggalkan Ling Hu sambil mengatakan kalau ia sudah mengatakan semua yang perlu ia katakan jadi ia akan pergi sekarang, karena akan lebih baik jika tidak menarik perhatian orang lain. Sambil menatap kepergian Wei Yang, Ling Hu bergumam mengatakan dia menyerahkan kekuasaannya begitu saja, padahal pemegang kekuasaan kebanyakan menemui akhir yang menyedihkan karena mereka tidak bisa melepaskannya. Ling Hu mengungkapkan kalau ia merasa kagum dengan keputusan Wei Yang yang begitu tulus mengatakannya. Tak lama seorang pria berbadan besar datang menghampiri Ling Hu dan menanyakan apakah Ling Hu adalah tamu yang akan menjadi saksi. Melihatnya Ling Hu memasang ekspresi konyol dan bergumam mengatakan siapa Kasim yang berperut buncit ini. Pria besar ini kita sebut saja si Bulat langsung bersikap sok akrab kepada Ling Hu yang membuat Ling Hu merasa tak nyaman. Si Bulat mengatakan kalau ia kesini karena ia punya penawaran yang menarik. Ia mengungkapkan bagaimana jika Ling Hu mengakui saja kejahatannya di persidangan nanti. Si Bulat mengatakan jika Ling Hu mau mengaku maka ia akan membayar Ling Hu dengan bayaran yang besar. Ling Hu cukup mengikuti instruksi darinya dan ia akan memberi Ling Hu masing-masing 100 guan gold dan silver. Mendengar ocehan si Bulat membuat Ling Hu mulai merasa kesal. Ia bergumam mengatakan kalau sepertinya si gendut ini disuap datang ke sini untuk membujuknya. Selain itu jika dipikir-pikir lagi ada juga para bandit sebelumnya, yang berarti saat ini memang sedang terjadi perebutan kekuasaan di dalam istana. Melihat Ling Hu yang hanya diam mematung dan melamun, si Bulat meninggikan suaranya dan menanyakan mengapa Ling Hu diam saja apakah Ling Hu tidak mendengarkan apa yang baru saja ia katakan. Dengan ekspresi penjahat di wajahnya, Ling Hu meledek si Bulat dengan menanyakan apakah si Bulat hanya mampu membayarnya sebanyak 200 guan saja. Ling Hu mengatakan kalau si Bulat sepertinya sungguh miskin. Ling Hu seketika meraih kera baju si Bulat yang membuat si Bulat merasa kesakitan dan menanyakan apa yang saat ini Ling Hu lakukan. Dengan tatapan tajam Ling Hu menegaskan kalau ini sudah cukup sekarang sebaiknya mereka masuk ke poin utamanya. Seketika si Bulat langsung menghempaskan tangan Ling Hu dengan penuh kekesalan. Ia berteriak menyebut Ling Hu dasar bajingan yang tak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Si Bulat melayangkan tinjunya tepat ke tubuh Ling Hu sambil berteriak mengatakan bahwa Ling Hu sungguh anak muda yang tak tahu sopan santun, maka dari itu ia akan memberi Ling Hu sedikit sopan santun sebagai anak muda yang benar. Ling Hu dengan cepat menggunakan salah satu tekniknya dan langsung menghempaskan tangan si Bulat yang menempel di tubuhnya. Atas serangan balik itu membuat beberapa jari si Bulat menjadi patah yang membuatnya mengerang sangat kesakitan dan menangis mengumpat menyebut Ling Hu dasar bajingan. Tak berhenti sampai di situ Ling Hu dengan cepat mengarahkan dua jarinya ke tubuh si gendut. Ling Hu menekan dan menutup titik meridian di bagian tubuh si Bulat yang membuatnya kembali mengerang kesakitan dan langsung tersungkur ke tanah. Ling Hu menatapnya dari atas dan mengatakan dengan kemampuan bela diri si Bulat seharusnya dia sudah sadar bahwa ia baru saja mengenai titik kematian si Bulat. Dengan perasaan panik dan sambil menahan sakit di tubuh dan jarinya yang patah, si Bulat mengatakan kalau Ling Hu terlihat masih sangat muda, namun ternyata begitu ahli dalam teknik meridian tingkat lanjut dan pembalikan kekuatan. Si Bulat meninggikan suaranya dan menanyakan siapa sebenarnya Ling Hu. Mendengar perkataan si Bulat membuat Ling Hu tertawa. Ia mengatakan sekarang ia memang terlihat muda, tapi garam yang ia makan jauh melebihi dari beras yang si Bulat telan hingga saat ini. Nah mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Dengan banyaknya tantangan dan misteri yang menanti di depan. Akankah Ling Hu Jong dapat mengatasi warisan dari ayahnya dan membangun kembali Sekte Gunung Hua? Atau apakah ancaman dari masa lalu masih membayangi jalannya? Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini. Karena petualangan yang lebih mendebarkan akan segera terungkap. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa di part selanjutnya.